Pemirsa, ternyata untuk ritual penyucian tidak hanya dilakukan di beberapa daerah, namun di DIY juga dilakukan seperti halnya ritual penyucian benda-benda pusaka atau jamasan tosan aji. Selengkapnya kita akan bahas dalam Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Keris sebagai sebuah karya merupakan penggambaran dari simbol-simbol yang merupakan cerminan pola tatanan hidup dan pemahaman ketuhanan. Bentuk dapur yang berbagai jenis adalah pengejawantahan pesan tentang apa yang dapat dihayati sebagai hasil dari penghayatan berguru kepada alam, berguru kepada kehidupan, serta menyembah kepada Tuhan. Hubungan manusia dan keris adalah hubungan yang syarat akan simbol-simbol filosofis kehidupan yang sangat rumit dan saling mengait. Bentuk dapur yang berbagai jenis adalah pengejawantahan pesan tentang apa yang dapat dihayati sebagai hasil dari penghayatan berguru kepada alam, berguru kepada kehidupan, serta menyembah kepada Tuhan. Hubungan manusia dan keris adalah hubungan yang syarat akan simbol-simbol filosofi kehidupan yang sangat rumit dan saling mengait. Dari sinilah kita bisa melihat garis-garis imajiner tentang relasi yang begitu indah antara manusia satu dengan manusia lain, antara manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhannya. Masyarakat Jawa memang kaya akan tradisi turun-temurun yang masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Masih berkaitan erat dengan keris sebagai salah satu piandel, tradisi yang mengundang kekaguman itu adalah prosesi jamasan pusaka. Sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa setiap bulan Suro. Kata jamasan berasal dari bahasa Jawa Kromo Inggil yang memiliki arti mencuci, membersihkan, atau mandi. Sedangkan pusaka adalah sebutan bagi benda-benda yang dianggap sakral dan keramat atau setidaknya dipercayai memiliki kekuatan tersendiri. Oleh karena itu, perawatan keris sebagai salah satu pusaka tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Perawatan keris haruslah dilakukan dengan benar, sesuai pakem, serta penuh kecermatan. Prosesi jamasan melibatkan beberapa ritual yang harus dilalui dengan penuh keikhlasan. Salah satunya adalah jamasan yang lengkap atau cangkep dengan ubur rampe, diantaranya ada jajan pasar, wewangian seperti dupa dan minyak, air kelapa, serta berbagai bunga. Tumpengan dan ingkung juga menjadi pengingat bagi orang Jawa untuk selalu berbuat baik dan memiliki sifat bijaksana serta welas asih. Membersihkan keris diibaratkan sebagai membersihkan diri sendiri. Proses yang terlibat dalam pembuatan keris mengajarkan nilai-nilai seperti doa, semangat yang kuat, kesabaran, ketelitian, dan ketekunan. Tidak hanya dikenal sebagai benda mati, keris pun memiliki banyak filosofi kehidupan. Setiap komponen keris, mulai dari pegangan keris, tikel alis, pijetan, hingga greneng, mengandung kisah yang menceritakan perjalanan mendalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, jamasan pusaka menjadi sebuah kegiatan ritual budaya yang sangat dihormati dan dianggap sakral. Nah, pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Nur. Wah, Mas Nur, terima kasih banyak ini sudah mengundang kami di jamasan tosan aji ya. Ya. Wah, Mas Nur, ini kalau menurut dari kacamata Mas Nur sendiri, makna sejati dari jamasan tosan aji. Nah, ini kan anak muda sekarang kan tidak terlalu paham. Seperti saya contohnya, itu gimana, Mas? Ya, jadi begini, Mas. Memang betul yang disampaikan Panjenengan, artinya memang jamasan tosan aji ini masih awam sekali ya untuk khususnya masyarakat luas, di mana jamasan tosan aji ini adalah tradisi turun-temurun atau tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat Jawa khususnya di bulan Suro, di mana makna dari jamasan sendiri, kata dasar dari jamas itu artinya memandi atau mensucikan. Tosan aji itu, tosan itu adalah besi
aji itu adalah besi yang dimuliakan, di mana ada keris, ada pedang, ada satu hal yang terkait dengan tosan aji atau benda-benda pusaka, itu setiap satu suro ataupun di bulan suro itu selalu dijamas, dibersihkan dan disucikan. Nah, ini adalah tradisi dari leluhur kita, di mana sebuah penghargaan kepada benda-benda yang berbudaya atau nilai-nilai yang memiliki satu histori peninggalan dari leluhur kita yang patut kita hargai dan kita rawat untuk bagaimana kita nanti juga bisa melestarikan seperti itu. Berarti nggak cuma manusia yang membutuhkan untuk bersih-bersih diri, penyucian diri, tapi benda pusaka pun juga butuh ya Mas ya? Pasti Mas, pasti. Dimana benda pusaka ini kan memang harus dirawat secara turun-temurun. Apalagi keris ketika diakui oleh UNESCO tahun 2005, di mana keris ini bukan menjadi satu warisan kita saja, tapi adalah warisan dunia. Nah, itulah bagaimana masyarakat khususnya Nusantara yang memiliki sebuah tradisi kebudayaan terkait dengan tosan aji ini benar-benar bisa melestarikan, nguri-nguri atau merawat benda-benda pusaka itu melalui dalam prosesi-prosesi seperti jamasan kayak hari ini, Mas. Berarti dapat disimpulkan bahwa tujuan dari jamasan tosan aji sendiri adalah perawatan untuk benda-benda pusaka gitu ya Mas ya? Iya, betul. Agar tetap lestari, tetap ada, karena untuk zaman sekarang benda-benda pusaka yang sudah tua itu juga jarang ditemukan, susah ditemukan, dan itu untuk perawatan agar awet gitu ya Mas ya? Iya, sebetulnya kalau benda-benda pusaka yang tua yang dimiliki masyarakat luas, itu masih banyak Mas. Akan tetapi mereka karena tertutup, tidak kurang edukasi dari masyarakat sendiri ya, yang pegiat budaya atau tosan aji, untuk bagaimana memberikan satu pemahaman tentang makna tosan aji, makna peninggalan budaya ini yang harus kita benar-benar rawat, kita lestarikan untuk membangkitkan sebuah gairah atau semangat luhur kita, semangat leluhur kita, di mana keinginan para leluhur menginginkan satu sisi generasi yang memiliki satu adab serta memiliki sebuah karakter anak bangsa ini yang luar biasa begitu. Nah, Mas Nur, ini kan untuk ritual penyucian tosan aji sendiri, apakah ada seperti prihatin dulu gitu, ada nggak sih Mas seperti itu? Kalau kami biasanya dari Sanggar Keris Mataram ini ritual biasa cuman malam suro atau di bulan suro itu kita itu melek atau prihatinnya itu tidak tidur, dan kita tidak bicara, di mana itu adalah malam penuh harapan. Satu suro sendiri dimaknai karena tahun baru, selain tahun baru Islam, tahun baru kalender Jawa, di mana orang masyarakat Jawa khususnya ini sangat benar-benar memiliki sebuah harapan di tahun yang baru untuk kedepannya, atau satu tahun ke depan, itu agar apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi maksud dan tujuannya ini bisa tercapai dan bisa diberikan keselamatan dunia dan akhirat, seperti itu Mas. Gitu. Nah Mas, kalau untuk tahapannya itu berarti dari puasa dulu kalau di sini ya, kalau di SKM ya, puasa dulu, kemudian habis itu menyiapkan apa Mas? Ubur rampe gitu itu? Iya, kita siapkan banyak, termasuk seperti ini Mas. Artinya apa? Ini adalah tradisi dari leluhur kita. Persiapan-persiapan yang kita lakukan adalah menyiapkan semua peralatan-peralatan yang ada. Satu misal seperti air kelapa, jeruk, bunga-bunga dan lain sebagainya. Ada ingkung, ada buah-buahan. Ini adalah wujud daripada simbol doa, keinginan yang kita wujudkan dalam sebuah sesaji. Oke, kalau ubur rampenya sendiri kan tadi ada kelapa muda, itu kan pasti ada maksud tersendiri Mas. Ya. Itu apa hubungannya dengan jamasan keris, jamasan tosan aji lah gitu? Kelapa muda itu Mas, itu banyak makna ya. Kelapa muda di dalam penjamasan itu dipakai untuk merendam pusaka. Berarti tadi yang direndam di sana itu pakai kelapa muda. Air kelapa muda itu untuk merendam pusaka, untuk menghilangkan karat-karat dan lain sebagainya, karena salah satu metode untuk menjamas atau membersihkan pusaka ketika berkarat itu direndam pakai air kelapa. Seperti itu. Untuk karat-karatnya biar lepas. Seperti itu. Oke, selain kelapa muda yang kira-kira ada kaitannya dengan keris sendiri Mas, ada apa lagi? Untuk jamasan. Jamasan. Jadi untuk masyarakat luas khususnya ketika kesulitan untuk kelapa muda, bisa juga pakai jeruk nipis.
Itu untuk membersihkan Untuk warangannya membersihkan, itu ya? pakai jeruk nipis bisa, terus pakai bentis Mas, kalau ada itu apa ya namanya, mengkudu. Mengkudu itu juga bisa. Yang atau, baunya kurang ya, ya? atau itu bisa juga untuk mengangkat karat-karat keris untuk menjamas keris, seperti itu Mas. Oke, nah setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hasara Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hasarah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Kita bakal lanjutin lagi ngobrol-ngobrol bareng Mas Nur ini yang sama keris tuh udah sangat deket banget kayak keluarga gitu ya. Sama keris bisa dikatakan gitu ya Mas ya. Sangat melekat Mas. Sangat melekat gitu ya. Nah Mas, ini tadi kalau untuk secara saintis mungkin Mas, untuk air kelapa sendiri, kelapa muda itu pasti kan ada manfaatnya mungkin waktu saat membersihkan keris, tergores gitu kan Mas ya. Nah kalau selain air kelapa muda tadi kan belum sempat dijelaskan semuanya Mas, ada apa lagi tadi? Iya, untuk khususnya para pecinta budaya, khususnya Tosan Aji dan Pandemen Tosan Aji yang biasa merawat juga memandikan keris sendiri, ketika memandikan keris di rumah dan lain sebagainya, adapun itu terluka kena goresan keris, itu bisa nggak usah panik, itu bisa dikasihkan jeruk nipis itu Mas. Jadi ketika luka itu langsung dikasih jeruk nipis. Nah itu jangan diberhentikan dulu darahnya. Biarkan dulu sampai rasanya agak kesemutan. Bukannya perih banget ya Memang Mas ya? perih, tapi dia darahnya mengalir keluar. Lah disitulah ketika di situ ada racun, ketika ada karat dan lain sebagainya yang sifatnya nanti bisa membuat tetanius luka ini. Agar dia cepat kering dan aman, itu dikasih jeruk nipis. Kira-kira sampai 5 menit lah. Habis itu baru nanti dihentikan darahnya dengan cara macam-macam lah. Sekarang kalau dulu pakai cetak Mas. Cetak itu apa Mas? Cetak itu tangannya begini ya kan, di mulut ini, rongga mulut yang atas itu diambil liurnya, habis itu dioleskan seperti ini. Itu bisa sembuh Mas waktu itu? Sembuh, kayak gitu Mas. Nah Mas, kalau zaman dulu kan kalau keris kan digunakan untuk peperangan kan ya Mas ya? Nah terus dikasih racun, kemudian dijamas kalau dibersihkan istilahnya seperti itu. Nah, kalau sekarang Mas, ini kan sudah nggak ada perang gitu kan? Iya. Apakah warangan juga misalnya sudah dibersihkan dikasih warangan lagi atau racun lagi gitu atau gimana? Ya, jadi begini, warangan sendiri sebetulnya bisa dikatakan itu tidak berdampak racun ya. Racun yang dulu sering dipakai itu seperti racun-racun dari hewan. Misalkan kodok, ular, bisalar, dan lain sebagainya kan. Kalau warangan sendiri kandungannya arsenik itu nggak seberapa racun ketika tergores. Itu nggak ada racunnya memang, tapi tidak fatal ketika pokoknya tidak diminum. Iya. Kalau terkena tangan apa nggak soal lah kan gitu loh. Itu bahaya dong Mas. Itu bisa bahaya kalau diminum. Oke, kalau Mas Nur, kalau yang dijamas ya Mas ya, itu apa aja sih Mas selain keris Mas? Ada kereta juga bisa kereta dijamas. juga dijamas. Ada gong juga ada yang dijamas. Semua benda yang mempunyai nilai sejarah itu bisa dijamas. Bahkan ketika jamas itu kata dari mandi atau mensucikan. Manusia juga sama. Manusia juga dijamas ketika kita beranggapan itu adalah kotor. Kan seperti itu Mas. Oke, kalau orang yang memandikan benda pusaka itu Mas, apakah ada ketentuan atau kriteria tertentu Mas? Ya pastinya ada Mas. Pastinya orang yang memandikan pusaka, ketentuannya adalah orang itu memang ahli di dalam proses merawat pusaka. Dia ahli dalam Tosan Aji, dia ngerti tata cara serta ngerti tentang perawatan Tosan Aji itu sendiri. Tidak sembarangan orang bisa menjamas dengan pusaka, apalagi tentang tata cara spiritual. Itu ada adat istiadatnya juga Mas. Ada ketentuan usia nggak Mas untuk bisa memandikan keris, benda-benda pusaka gitu Mas? Tidak ada ketentuan usia, tidak ada. Akan tetapi kita sarankan mereka yang sudah menikah. Karena sudah menikah? Ya. Kenapa Mas? Biasanya kalau belum menikah itu orangnya arogansinya itu masih tinggi. Emosinya masih tinggi, belum stabil. Ketika benda-benda pusaka ini dipegang oleh anak-anak muda yang mungkin masih memiliki satu mental-mental yang memiliki arogansi tinggi, ini sangat bahaya. Artinya apa?
mereka boleh memiliki, tapi untuk perawatan sebaiknya diserahkan kepada ahli-ahlinya. Ataupun mereka harus belajar dulu. Kalau memang sudah mendalami dan belajar, silakan, nggak apa-apa. Seperti itu, Mas. Wah, terima kasih banyak nih Mas Nur sudah berbagi di Hasanah Budaya episode kali ini. Saya banyak ilmu ya. Jadi semakin hari semakin bertambah pagi dari Mas Nur, luar biasa banget. Terima kasih banyak ya Mas Nur. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama, Mas. Wah, pemirsa, di segmen terakhir ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol bareng Ketua Sekber Keistimewaan DIY Mas Widi Hasto. Terima kasih Mas Widi Hasto sudah mengundang kami di acara Jamasan Tosan Aji. Nah, Mas Widi Hasto ini sebenarnya tujuan acara Jamasan Tosan Aji apa ini Mas? Digelarnya dengan acara ini. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama adalah kami membuat ajang untuk silaturahmi di antara para pemerhati kebudayaan, khususnya teman-teman yang selama ini menaruh perhatian terhadap keris sebagai warisan pusaka dunia. Jadi silaturahmi, mungkin lama nggak ketemu di momentum bulan Suro ini, karena dengan bertemu kita juga bisa berdiskusi, saling berbagi energi kreatif dan positif, yang pertama. Yang kedua tentunya ini karena ini bulan Suro, masyarakat Jawa terbiasa dalam bulan Suro itu sebagai momentum untuk melakukan laku spiritual. Dan salah satu laku spiritualnya adalah menjamasi pusaka atau siraman pusaka Tosan Aji. Tujuannya adalah sebenarnya itu untuk perawatan. Secara fisik itu merawat bilah dari yang mungkin berkarat, berdebu, itu dicuci, dibersihkan karatnya ya, dikasih warangan, kemudian diminyak dan disimpan kembali. Ya, tentunya ini dari aspek fisik. Nah, dari aspek non fisik ini juga momentum untuk orang mengasah kepekaan diri. Untuk semakin mawas diri, semakin bisa menjadi manusia pembelajar, menjadi manusia yang bermanfaat. Kira-kira begitu sih, dua itu yang utama. Oke. Dan kalau untuk di sini sendiri Pak Widi, atensi masyarakat kemudian antusiasnya seperti apa? Saya kira banyak, ini kebetulan tetangga-tetangga saya juga banyak yang titip keris untuk dijamasi, karena memang mereka mungkin selama ini ingin melakukan itu tapi tidak ada kesempatan. Ya, jadi ini sebenarnya kesempatan juga kepada warga, kepada teman-teman saya, jaringan ya, relasi kita untuk bisa memanfaatkan momentum Jamasan ini. Karena kan memang ada beberapa zat ya yang mungkin tidak mudah, seperti warangan itu kan memang karena itu memang cairan kimiawi ya, sehingga memang perlu perlakuan khusus dan hanya orang yang ahli atau yang bisa menerapkan itu yang direkomendasi. Berarti bisa dikatakan bahwa masyarakat di sekitar sini itu sudah aware dengan hal-hal seperti itu, bukan hanya takut karena mistis, tapi karena warangan yang terkandung di dalam satu keris tersebut. Dan memang kita mendorong supaya pusaka atau Tosan Aji ini dipergunakan secara fungsional, jangan hanya disimpan. Dipakai secara fungsional itu dalam konteks apa? Dalam konteks ketika kita mengenakan busana adat Jawa. Jadi ya, itu kan salah satu kelengkapan atribusinya adalah keris. Nah, ini kita bersyukur anak-anak kita di DIY ini dari SD, SMP, SMA itu ada Kamis Pahing, mereka harus mengenakan busana Jawa. Nah, terakhir nih Mas Widi, pesannya nih untuk generasi muda agar terus melestarikan budaya, khususnya yang punya Tosan Aji itu apa gitu. Jadi kekuatan bangsa Indonesia, bangsa Nusantara itu pada kebudayaan. Orang asing banyak datang ke Indonesia itu untuk melihat otentifikasi kebudayaan kita yang di sana tidak ada. Ya, mereka sudah kehilangan nilai-nilai
apa itu kearifan kebudayaan, kearifan semesta di Indonesia masih. Nah ini yang harus terus kita lestarikan. Karena di dalam nilai kebudayaan itu terkandung nilai-nilai yang itu membuat seorang manusia itu menjadi lebih tangguh dalam survive. Ketika dia terkena masalah, ketika dia menghadapi tantangan hidup, itu dia bisa lebih survive. Karena apa? Dia punya spirit dalam jiwanya. Termasuk salah satunya tosan aji atau keris, orang menyebutnya itu sifat kandel. Artinya apa? Sifat keberanian. Ada istilah nyawiji greget sengguh ora mingko. Jadi orang itu harus memiliki kebulatan tekad, ya, nyawiji, greget itu semangat, sengguh itu percaya diri, ora mingko, tidak sombong. Nah itulah sebenarnya sifat jati diri orang Jawa yang termanifestasi dalam bilah keris sebagai sifat kandel. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Widi ini sudah berbagi bersama kami di Hasanah Budaya. Intinya adalah terus lestarikan budaya, karena siapa lagi kalau bukan kita generasi muda. Intinya itu ya. Dan jiwa orang Jawa adalah greget nyawiji greget sengguh ora mingko. Terima kasih Mas Widi, sehat dan sukses selalu. Rayu. Sejatinya maksud dan tujuan Jamasan Pusaka tidak lain adalah untuk mendapatkan keselamatan, perlindungan, dan ketentraman dari Sang Pencipta kehidupan. Sebab bagi sebagian masyarakat Jawa, benda-benda pusaka tersebut dianggap mempunyai kekuatan tersendiri, bahkan sebagian mempercayainya akan mendatangkan kebaikan apabila dirawat dengan cara dibersihkan atau dimandikan. Bahkan sebagian pula berpendapat apabila tidak dirawat, karisma pusaka yang tak kasat mata tersebut juga akan pudar atau akan hilang sama sekali dan hanya berfungsi sebagai sebilah senjata biasa yang terbuat dari logam tanpa makna. Terlepas dari kepercayaan ataupun pendapat yang berbeda, namun apabila dicermati lebih dalam, Jamasan mengandung nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kebersamaan tercermin dari keberadaan masyarakat yang terkumpul dalam satu tempat untuk mengikuti prosesi seperti melakukan doa bersama demi keselamatan bersama. Sedangkan nilai religius tercermin dalam doa bersama yang ditujukan kepada Tuhan agar mendapat perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Wah pemirsa, hari ini kita sudah belajar mengenai Jamasan Tosan Aji atau ritual penyucian benda-benda pusaka. Kira-kira di episode minggu depan kita akan ngebahas apa? Untuk itu terus saksikan Hasanah Budaya yang akan hadir setiap minggunya bersama saya Husein Joyonegoro. Dan akhirnya Hasanah Budaya memotret budaya dari berbagai sudut pandang.